dengan semakin luasnya jangkauan globalisasi ekonomi, pasar-pasar yang selama ini dikuasain oleh komunitas peka itu mulai dipenetrasi oleh produk-produk dari luar. Peka harusnya mengelola sendiri pasarnya yang jumlahnya ribuan dengan menggerakkan para pedagang-pedagang dari peka sendiri menjadi penyuplai bagi pasar-pasar dari kalangan komunitas peka sendiri. Sesungguhnya 1 dari setiap 4 keluarga di Indonesia itu dikepalai perempuan. Dan lebih dari 70% mereka ini berada di 40% bottom strata sosial ekonomi di Indonesia. Artinya mereka adalah the poorest of the poor, kelompok paling miskin di Indonesia. Karena miskin, perempuan kepala keluarga ini semuanya itu harus bekerja. Dan sebagian besar lebih dari 80% itu bekerja di sektor informal, misalnya mereka sebagai pedagang kecil, lalu buruh atau juga memproduksi makanan ataupun jajanan dan kerajinan yang mereka jual di pasar-pasar lokal. Karena itu ketika tahun 2001 kita mulai mengorganisir perempuan kepala keluarga dalam rangka memperjuangkan hak dan martabatnya agar mereka bisa hidup sejahtera dan berkeadilan, kita menggunakan pemberdayaan ekonomi sebagai pintu masuk. Ketika awal kita mengorganisir, sebagian mereka itu menguasain pasar ya, jadi produksi-produksi mereka itu terserap oleh pasar lokal. Tapi semakin ke sini dengan semakin luasnya jangkauan globalisasi ekonomi, pasar-pasar yang selama ini dikuasain oleh komunitas peka itu mulai dipenetrasi oleh produk-produk dari luar gitu. Bisa dibawa oleh pedagang-pedagang lainnya termasuk Ibu Peka sendiri, bisa juga itu oleh pedagang-pedagang besar yang mulai masuk ke dalam pasar-pasar tradisional yang dikuasain selama ini oleh komunitas perempuan kepala keluarga khususnya dan perempuan pada umumnya. Ada yang dibeli dari toko, ya. Ada yang dari kebun sendiri. Ya. Yang dari toko maupun pasar juga datanya dari sini juga toh? Ya. Gitu toh? Ya. Soalnya kenapa tidak langsung begini saja? Ya toh? Harus lewat salah pun lewat sini. Nah, tapi yang ini punya kita, jangan orang lain. Sakal nggak? Pada tahun 2014 kita melakukan evaluasi terhadap upaya pengorganisasian peka selama ini. Kita melihat satu tantangan yang besar yang dihadapi terutama dalam aspek ekonomi ini. Tapi di sisi lain ada kesempatan yang juga cukup besar karena jumlah anggota peka di satu wilayah itu cukup banyak. Misalnya ada satu wilayah yang sampai 3.000, 4.000 anggota pekanya yang itu adalah pasar tersendiri. Nah dari sinilah berawalnya gagasan Pekamart ini. Halo, selamat siang Bapak Idris. Pengiriman beras lewat perahu yang dari Sulawesi ke Adonar ada tidak? 2 minggu lagi. Oh, yang penting kita tunggu ya. Kalau lambat nanti Bapak kontak ke sini supaya kami bisa ambil yang perahu lain untuk cadangan di kantor ini. Di sana kan Gaina harus maunya yang Ya, biar mahal yang penting bersih. Pekamart adalah satu upaya untuk membangun rantai pasok di komunitas peka, khususnya antara produksi, pemasaran, dan konsumennya menjadi satu kesatuan, mulai dari kecil dan dia akan terus-menerus membesar hingga kemudian kita berharap ke depannya komunitas peka dapat menguasai arena produksi, arena pemasaran, dan juga konsumen dari produk-produk yang mereka hasilkan sendiri.
Potensi yang dimiliki Peka adalah mereka sudah punya koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini menjadi sumber modal untuk mereka memulai Peka Mart. Lalu kemudian sebagian Peka memproduksi pangan, bahan-bahan pangan. Misalnya mereka punya padi, punya jagung, ada yang memproduksi minyak kelapa. Nah, karena itu kita mulai dengan kebutuhan-kebutuhan pokok ini yang sudah pasti dibutuhkan oleh komunitas Peka dan juga sudah pasti tersedia di pasar lokal sehingga mereka tidak mesti kesulitan dalam mendapatkan produk-produk ini. Dulu saya memulai dengan di Desa Hinga itu, saya tidak berpikir soal Peka Mart itu, tapi karena mungkin saya berjualan, saya juga usaha sendiri dengan sembako di kos itu. Jadi pas rapat serikat saya tawarkan, bisa tidak semua modal yang kalian punya di kelompok-kelompok itu kita kumpulkan, kita beli bersama baru datang kita jual di koperasi. Koperasi menjual lagi ke kalian dengan antar pakai mobil kita punya ini. Untung mungkin satu dos 5.000 saja. Tapi kalau satu lusin itu kan 5.000 kali 12 sudah berapa. Itu hanya satu barang. Kalau 10 barang itu berapa. Akhirnya semua mau juga. Jadi kita mulai Peka Mart itu bukan modal dari mana, tapi dari kelompok yang dari kelompok sembako-sembako di ini kita kumpulkan untuk mau. SAU pertama ternyata membuka pikiran mereka, betul kita ternyata ada usaha sembako. Baru 6 bulan kemudian baru kelompoknya Kamsina itu. Waktu awal itu dari 23 kelompok itu kami kumpul itu sampai 103. Jadi 103 itu bukan uang real di atas meja, tapi modal yang sudah di tangan di setiap kelompok. Usaha Peka Mart punya badan pengurus, ada yang tugasnya belanja ke toko, yang keuangan itu ditanggung jawab oleh pemegang kas. Soal belanja kerjasama, ada yang baku tukar, saya biasa membantu saya dengan Kris atau Kris dengan Vin atau saya dengan Betty sebaliknya. Kita tidak sendiri belanja, harus ada teman satu. Nah, kita ada orang. Awalnya kita keliling toko dulu, tanya harganya dulu. Oh ternyata di sini lebih di bawah. Langsung kita bilang, oh kalau begitu kita ambil barang di sini. Kita beli, nanti kita pulang lebih dulu baru mereka antar. Makanya kita hitung barang kurang, kita langsung kontak. Di situ mereka langsung bawa datang juga ke situ. Kalau kurang uang bisa saja, dia bisa kasih. Nanti kalau kita belanja besoknya baru kita bisa bayar, begitu. Kalau belanja dari pertokoan datang, kami di pengurus di sini, karyawan di sini mulai melihat nota belanjanya. Kita melihat harga beli untuk menentukan harga jual. Jadi kalau kita menentukan harga jual, yaitu kita bisa melihat-lihat di toko. Umpamanya di pertokoan mereka ambil untungnya 1.000, kita kasih untungnya 500. Perhitungan ada punya kios, dia juga bisa jual di masyarakat. Ada nampung produk lokal itu kopi, kita ambil dari kelompok. Kita punya kebun kopi, minyak kelapa juga dari beberapa kelompok yang punya usaha kegiatan rutinitas di kelompok, mereka antar ke sini. Hasilnya kita bisa simpan di sini atau langganan ada di masyarakat, mereka biasa datang beli di sini. Beras 2, gula 7, terigu 1. Di kelompok mereka belanja punya transaksi di tingkat kelompok, setelah itu melakukan perhitungan dengan badan pengurusnya, kemudian mereka mulai mendaftar kebutuhan, lalu datang di sini. Dulu kami ambil 1-2 karung untuk bagi per kilo. Lama-kelamaan kami rasa beranikan diri
untuk memberi ina-ina. Masyarakat juga makan, kami juga makan. Sekarang udah 40 karung, 2 ton kami ambil. SAU juga semua yang dapat. Jadi kami rasa terharu. Mama-mama, ina-ina semua mereka senang. Proses mencatatnya, saya menulis nota. Saya dibantu oleh teman. Kalau kelompok itu hari, kalau kelompok banyak yang belanja, kita saling bantu. Bagi-bagi, kita sama-sama kerja. Kita saling cek ROS. Kita bagi-bagi buku untuk mencatat stok barang. Semua teman-teman dibagi beberapa barang, 1 buku, beberapa barang 1 buku untuk kita catat stoknya. Setiap 1 bulan sekali. Mie soto ada 4 dos, mie goreng ada juga 4 dos, dan tepung beras ada 10 dos. Buat sembako, ya sembako tapi dikasih simpan pinjam dulu. Masuk berapa baru dimanfaatkan untuk menambah modal di usaha sembako. Ina-ina. Saya memberikan latihan pembukuan yang sangat sederhana. Saya bilang cukup ambil 2 bahan dulu, gula pasir dengan beras. Nah, cara pembukuannya begini. Beli kita umpamanya beras 1 karung 505.000 dibagi 50, dapatnya berapa. Kita mengetahui harga beli lalu menentukan harga jual sesuai harga pasaran. Mereka menyampaikan, oh ternyata mudah ya. Ya. Dalam 3 tahun terakhir ada naik, ada turun. Jadi ya proses jual beli ada kala begitu, tapi kami tetap semangat bagaimana mendorong teman-teman di unit koperasi sehingga tetap belanjanya di sini. Kami berharap bahwa peningkatan belanja sehingga pada akhir tahun kelompok mendapatkan SAU juga sangat memuaskan. Pekamat di NTT itu perputaran uang dalam 1 minggu tuh hitungannya sudah di atas 200-300 juta. Untuk pekamat itu mungkin kalau dihitung tuh keuntungannya udah dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 1 miliar. Ini juga harus difasilitasi dengan teknologi, bagaimana ibu-ibu bisa menggunakan teknologi untuk mempercepat kerja-kerja mereka dan untuk juga memonitor sehingga kesalahan-kesalahan ini bisa diminimalisir. Pekamat tentunya mendapatkan tantangan yang sangat berat. Globalisasi ekonomi ini memang luar biasa. Seluruh produk hulu hilir itu dikuasain gitu oleh para pemilik modal. Pekamat harus mengorganisir konsumen sebagai gerakan perlawanan terhadap monopoli ekonomi yang dikuasain oleh para kapitalis. Itu mimpi yang saya bilang bahwa kedepannya saya mau supaya ibu-ibu tuh sudah jadi bos, yang bekerja tuh anak-anak tadi itu seperti itu. Sehingga dijualkan di Pekamat tidak lagi produk dari luar, tapi paling tidak ada juga dari luar, tapi lebih banyak yang kita punya. Pekamat kita harapkan bisa menjadi gerakan ekonomi keswadayaan berbasis komunitas di setiap wilayah di mana Peka berada. Selain itu juga Pekamat nih kita harapkan bisa menjadi motivasi untuk anggota Peka khususnya dan masyarakat umumnya di desa-desa untuk memproduksi gerakan produksi pangan lokal, misalnya gerakan produksi kebutuhan-kebutuhan dasar di lokal, sehingga hanya ini yang mampu membendung masuknya produk-produk dari pasar global ke desa-desa.